everyone, welcome back to Friday Fragrance. Yang pasti Friday Fragrance hari ini super spesial karena gue nggak sendirian dan kita bakal bahas satu buah brand parfum lokal baru bareng sama foundernya langsung. Nah ini dia, sekarang kita lihat aja di sebelah gue dua orang foundernya yang kayaknya baru banget kita kenal gitu ya. Ada Mbak Hanifah Ambadar dan Cinovita Imelda. Cinovita, ya kan? Ini ceritanya gue diundang gitu ya? Diundang ke rumah aku, ini rumah aku. Jadi nervous nih diundang. Halo, kita dari Personal Chemistry loh. Jadi makanya tadi gue bilang kita diundang karena kita bukan dari Female Daily ceritanya. Betul. Dari Personal Chemistry. Makanya aku bilang Cinovita Imelda gitu kan. Identitas baru. Oke, halo semuanya. Mau memperkenalkan brand baru kita, namanya Personal Chemistry. Mungkin beberapa seminggu terakhir lah ya, udah ada yang lihat di Instagram aku atau Nopai atau Female Daily. Nah sekarang kita mau ngupas tuntas nih ya, semuanya khusus di YouTube-nya Female Daily Network. Tapi kenapa mesti ngikutin terus? Bukan cuma supaya tahu historinya, pasti lebih cinta deh kalau udah tahu. Tapi juga karena akan ada giveaway. Giveaway kayak gimana? Tonton terus ya. Oke, jadi aku nggak perlu berlama-lama lagi karena kita pasti udah pengen tahu nih sebenarnya personal chemistry itu apa, dan pastinya apa yang nonton di YouTube Female Daily itu pengen tahu apa sih sebenarnya nama personal chemistry itu dapat dari mana sih idenya, terus artinya apa, filosofinya di balik itu deh. Kayaknya Hani yang bisa cerita banyak. Soalnya dia lagi mandi dapat ilham namanya gitu. Oke, jadi personal chemistry ini berhubungan dengan wewangian lah ya, gitu. Namanya juga udah di Friday Fragrance. Nah, kita mulai dari parfum. Kenapa namanya personal chemistry? Karena yang namanya fragrance kan it's very personal nggak sih, gitu kan. Pasti kesukaan kita tuh beda-beda gitu wanginya, berdasarkan ya nggak tau lah pengalaman kita tuh seperti apa, seleranya dan lain-lain tuh emang sangat-sangat personal. Jadi kenapa namanya tuh ada personalnya, dan chemistry itu juga erat banget kan kaitannya dengan fragrance gitu, karena satu fragrance tuh bisa keluarnya tuh beda di aku, beda juga di Nopai misalnya, karena chemistry-nya tuh bisa beda tergantung kayak kita melakukan apa sih di hari itu, apakah outdoor, indoor, tergantung apa yang kita makan juga gitu, tergantung ya pengalaman kita dan no sensitivity-nya yang bisa beda-beda gitu. Jadi emang kayaknya tuh cocok banget kalau namanya tuh personal chemistry. Oke, jadi emang benar-benar ada artinya dan apa ya, emang itu terjadi gitu ya. Kayak misalkannya parfum tuh pasti kan ada chemistry sama kulit kita. Betul. Terus emang pastinya semua wangi juga bisa jadi aku suka bahannya tuh Cinovita nggak suka gitu kan. Jadi benar-benar personal banget gitu. Dan juga kenapa harus ada personalnya, karena memang ini tuh dibuat dengan sangat-sangat personal. Aku tahu. Oke, nanti kita masuk ke situ kali ya ceritanya gimana. Nah ini mungkin sekarang kita mau nanya journey-nya gimana sih dalam proses pembuatan ini gitu. Apa yang bikin personal? Nah, ini mungkin bisa diceritain di sini sih kayaknya. Journey-nya sih kalau dimulai tuh panjang banget ya. Udah kalau kayak ngomongin suka parfum kayaknya ya sebenarnya dari dulu kita udah pakai parfum lah ya, tapi dengan parfum yang available aja. Dan kalau zaman kita muda tuh 3 tahun yang lalu kan cuma ada di department store. Zaman kita muda berapa tahun yang lalu tuh pokoknya? 2-3 tahun lalu lah ya. Ya kan, dulu tuh yang available aja gitu, tapi yang nggak begitu. Dan waktu itu juga niche brand itu misalnya ada pun kebanyakan masih di luar dan kita yang nggak terekspos kan, jadi nggak begitu tahu. Tapi kayaknya mungkin ya karena di Female Daily juga waktu itu jadi selain ngebahas skincare kan kita ngebahas parfum juga, akhirnya banyak research juga. Kayaknya kalau aku sendiri sih mulai kayak into niche brand itu mungkin di 2013, 2014 mungkin. Hani duluan ya Han ya. Lebih ke into niche brand. Nah sejak itu tuh kayak ternyata parfum tuh menarik ya gitu. Nah kalau aku sendiri sih dimulai dengan tiap kali travel, karena nyari parfum yang gak ada juga gitu, pasti tuh beli at least 1 atau 2 parfum baru yang juga untuk mengingatkan aku dengan kota atau negara yang waktu itu aku kunjungin gitu loh. Jadi masa kayak
kayak nyium, ada deh pokoknya ada beberapa momen tuh kayak begitu aku kecium apa aku inget kayak ada satu momen waktu di Paris gitu, terus ada satu momen lagi di London, itu tuh bener-bener kayak bisa langsung slet gitu kayak flashback, dan itu menyenangkan banget sih ininya. Nah mungkin kalau dari Hani versinya gimana Han? Dulunya? Iya, dari dulu tuh parfum tuh lumayan sesuatu yang spesial nggak sih? Karena kan zaman dulu ya, terutama kan parfum tuh mahal. Ya Zaman kan? dulunya berapa puluh tahun yang lalu Kak? Zaman dari aku SMA tahun 1997 gitu kan. Parfum tuh sebuah luxury gitu. Kalau sekarang sih mungkin parfum lebih accessible. Tapi kan zaman dulu tuh enggak gitu. Jadi parfum tuh selalu something special dan kayak selalu ya punya paling 1 atau 2 gitu. Kalau zaman-zaman SMA tuh dulu kayak Body Shop, White Mask gitu kan, kayak semua harus punya, atau kayak body spray dari Marks and Spencer gitu. Terus begitu kuliah juga beli parfum ya paling kayak setahun sekali atau 2 kali, dan itu kayak special moment banget gitu. Jadi dari dulu perfume tuh always have special place lah gitu di hatiku. Terus kan ada Female Daily gitu kan, di Female Daily Forum pada saat itu kan threadnya macam-macam lah ya, ada yang tentang skincare, makeup, health, dan ada yang tentang parfum. Di 2000 itu kan udah dari 2008 ya, 2008, 2007 bahkan ada satu thread yang emang ngomongin perfume yang lebih advance gitu. Dan itu ada waktu itu ada beberapa orang yang kayak itu ngerti banget gitu tentang parfum, yang kayak waktu baca tuh kayak baru kebayang, ih bisa sedip ini ya ngebahas parfum gitu ya. Jadi di forum waktu itu. Jadi bukan cuma kayak ngebahas parfum ini wanginya enak loh apa, tapi udah ngebedah notes-nya gitu. Terus kita tuh bikin yang namanya tuh sniff party. Kalau kelas makeup kan dulu pertama kali bikin di rumahnya dia, namanya kelas dandan gitu. Kalau ini tuh sniff party gitu dari 2007 apa 2008 gitu ya, pas event mulai meet up-nya. Terus ada kayak 10 orang, ya udah masing-masing bawa parfum dan ada temanya gitu, misalnya ngebahas tentang oud atau ingredients tertentu gitu. Terus ya udah saling smelling dan kayak belajar ini tuh dari mana, cara distillingnya tuh gimana, yang kayak gitu-gitu. Jadi di situ tuh baru tertarik banget sama parfum dan baru nyadar bahwa ternyata there are more to fragrance dan meet the nose gitu. Maksudnya bukan cuma kayak sekedar wangi, tapi tuh banyak banget yang bisa dibedah, dan itu menurutku tuh menarik banget gitu. Terus ini mulai developnya dari tahun berapa? Aku pura-pura nggak tahu, padahal aku tahu ceritanya. Mulai developnya dari tahun berapa, sama obstacle-nya apa sih gitu? Saya kalau idenya tuh udah lagi waktu kantor kita di Pejaten ya. Iya, waktu itu berarti tahun 2017, 2018 kayak Hani tuh bahkan kayak Hani sempat nge-highlight juga, sempat nulis di story-nya kalau dia suatu saat pengen bikin perfume gitu kan. Nah terus jalan ke 2019, Hani waktu itu memang sengaja ke Grasse ya Han ya, karena di sana tuh kayak pusatnya parfum dunia kan, mau ingredients kayak apa segala macam itu kebanyakan dari Grasse gitu. Fragrance house juga banyak dari sana ya, dari Grasse gitu. Legendaris gitu kan, perkebunan dan lain-lain itu semua di sana. Iya, Hani ke sana visit, sempat ikut workshopnya juga. Terus gue ke Italia, dan di Italia tuh sengaja tuh pada saat menemukan ada hotel yang bekas pabrik parfum dan ada masih ditinggalin tuh kayak emang masih distilasinya atau something like that gitu, dan kayak labnya tuh masih ada di situ tapi dijadiin kayak apa sih aksesorisnya si toko parfum itu gitu. Tapi emang itu juga parfumnya udah advance banget gitu, jadi ada yang memang parfum per ingredients gitu, misalnya kayak ini vanilla gitu, single ingredients gitu. Single ingredients, terus ada kayak vanillanya tuh kalau vanilla yang nomor 27 vanilla pokoknya itu udah advance banget. Itu juga bener-bener kayak wow, ternyata vanilla tuh banyak banget ya, nggak cuma karena kan dulu kalau ditanya lu suka vanilla, gue gak suka vanilla gitu. Tapi ternyata pada saat di situ ya kenapa gue sebut vanilla, karena kok gue tuh ada satu vanilla yang gue suka banget gitu, yang kayak gue nggak kebayang bahwa ini tuh bau vanilla gitu. Jadi itu sih, nah di situ. Terus abis itu pandemi, nah pas pandemi itu justru jadi ngerasa punya waktu nih buat nyiumin parfum lagi kan, nyiumin parfum. Jadi akhirnya udah koleksi parfum yang selama ini agak-agak terbengkalai gitu. Mulai keluar, dikumpulin, terus dijadiin satu, ada yang per kategori, ada yang per brand gitu. Dan mulai di situ belajar lagi tuh, belajar, terus kayak mulai nge-review juga tuh. Dan emang pas lagi pandemi itu memang entah kenapa tiba-tiba banyak orang ya yang nge-review parfum gitu kan, into fragrance, yang kayaknya tiba-tiba pas lagi diem di rumah itu tuh si bau-bau itu tuh kayaknya men-trigger
ngajak kita jalan-jalan tapi tanpa perlu pergi kemana-mana gitu kan Betul, sebenarnya. iya. Nah waktu itu mulailah. Nah terus di situ Hani ketemu sama Ligia ya. Iya, dan kebetulan juga kan pas pandemi ya kan COVID kan, terus banyak yang tak tahu kalau kena COVID tuh kehilangan penciuman. Iya. Jadi kayak kita lebih aware dan tiap hari tuh kayak harus ngetes hidup masih baik-baik aja atau enggak gitu. Iya. Jadi di pas pandemi itu kayak emang belajar banget sih tentang notes-notesnya parfum, nontonin segala macam ya video, YouTube, dengerin podcast, baca buku, belinya juga bukan cuma parfum aja ya, tapi kayak essential oil gitu biar tahu si wangi-wangi setiap single ingredients-nya itu. Terus, Sampai beli-beli itu bahan-bahan apalah, Bahan-bahannya, daun apa iya. gitu, daun apa cuman buat belajar Iya, mengenali beli bunga ini juga, tuh bunga. beli bunga juga, beli bunga di beberapa tempat gitu dan kita ternyata bunga ini tuh wanginya kayak gini, freesia tuh kayak gini gitu. gitu. Terus apa namanya? Ya ternyata emang kalau kita udah tertarik dengan sesuatu dan emang kayak mau menekuni itu pasti kayak jalannya tuh ada aja gitu. Terus ternyata ketemu sama perfumer namanya Ligia. Dan Ligia ini adalah member Female Daily udah lama. Dari 2010-an kali ya. Pokoknya dari awal-awal banget lah. Pokoknya dari member dia Female Daily. dari ya, dia kalau sekolah nggak dan tapi intensnya tuh pas dia kuliah katanya. Iya, terus apa namanya? Jadi dia udah lumayan tahu lah tentang kita, perjalanannya dan lain-lain. Dan kita tuh sebelumnya walaupun tertarik untuk bikin parfum, tapi tetap nggak ada bayangan gitu kayak Bikin gimana parfum ya tuh gimana? caranya gitu. What's the Stepnya, first apa step ya? we have to take tuh nggak ada bayangan. Tapi ini tau-tau ada Ligia dan langsung bisa nanya gitu kan. Kayak emang kalau mau bikin gimana? Terus ya ternyata dia seorang perfumer yang kerja di international inilah ya fragrance and oil company gitu yang memang memproduksi parfum-parfum yang ya kita pakai sehari-hari lah gitu. Bahkan waktu itu gara-gara ketemu Ligia baru kayak sadar bahwa perfumer itu ada sekolahnya dan sekolahnya itu bener-bener yang 5 tahun dan sekolahnya nggak banyak. Pada dasarnya tuh nggak banyak sekolah untuk perfumer. Jadi Ligia ini sekolahnya di Prancis ya waktu di itu. ISIPK dan profesi perfumer tuh ternyata jarang banget di Indonesia jadi langka gitu. Nah ya Ini udah. aku kenal bener-bener cuma 2 deh. Iya, kita ketemu Ligia itu tuh aku masih ingat karena kemarin lihat di kalender tuh di Agustus 2020. Oh, di Agustus Dia, Karena kalau Cinope memang harus based on data. di Agustus 2020. Cuma lihat WhatsApp grup tanggal buat ya WhatsApp grup itu kapan. Enggak. Gua canggih banget masuk ke kalender, gua search. Ada segampang itu. Ya itu di Agustus 2020 ya. Kita pertama kali waktu itu pakai Gmeet lagi atau pakai Zoom deh, gue lupa. Kita ngobrolin tentang si proses parfum ini kayak gimana. Jadi kayak waktu itu ada brief explanation lah yang ini dari Ligia buat kita ya. Sampai kemudian kita yaudah bikin yuk gitu. Iya, karena ternyata nggak semua kalau kita mau bikin brand nih nggak semuanya langsung dapat akses ke perfumer gitu. Biasanya kalau ke apa namanya yang international company gitu kan mereka sangat-sangat besar. Biasanya kita ketemu sama orang-orang garda depannya kayak sales people-nya gitu. Terus kalau jadi kita ngasih briefnya tuh ke mereka gitu. Nanti atau enggak bisa dibantu sama yang namanya tuh evaluator. Evaluator tuh yang bantuin si perfumer. Jadi untuk ketemu langsung sama perfumernya tuh jarang banget, kayak bener-bener special case gitu. Karena mungkin kalau semua mesti ketemu perfumer nggak kerja, dia kapan bikin parfumnya ya. Kan harus kayak karena dia kan harus di lab gitu. fokus di lab dan segala macam. Jadi dia tuh akan kayak briefnya datang ya dia kerjain gitu. Habis itu tapi dia jarang ketemu klien. Jadi kita tuh benar-benar beruntung banget ya bisa ketemu langsung gitu. Perfumer yang udah kita kenal dan dapat akses langsung. Jadi kayak semuanya tuh jadi lebih smooth gitu. Dan chemistry kita chemistry-nya tuh ada banget gitu sama Ligia. Terus ya udah langsung kepikiran kan bikin parfum dan ini 2020 ya di mana parfum lokal itu masih mungkin cuma ada 3, 4 gitu lah, masih dikit banget kan during the pandemic itu yang tau-tau banyak bermunculan kan. Nah pada saat itu kita udah mikirin banget ya konsepnya tuh mau seperti apa gitu. Yang jelas udah pasti kita nggak mau dup-dupan gitu kan, mau memang bikin sesuatu yang serius, yang otentik banget, yang spesial lah, kayak bener-bener wanginya tuh belum pasaran gitu loh di Indonesia terutama. Terus ya udah kepikiran untuk bikin satu konsep yang wanginya itu terinspirasi dari perjalanan hidup kita gitu. Jadi waktu itu lupa sih ya kayak gimana sih kita proses brainstormingnya. Tapi memang pada saat itu kita udah lumayan suka yang kayak wanginya tuh incense, aromatik dan lain-lain gitu. Terus ya udah ngobrol-ngobrol cerita ternyata banyak nih kesamaan-kesamaan kita dari masa kecil sampai sekarang yang
semuanya tuh pasti ada temanya gitu kan. Maksudnya ada satu wangi yang bisa menggambarkan momen-momen itu gitu. Jadi langsung tuh kita dari awal udah oke, berarti kita bikinnya seperti itu ya. Nggak tahu ke depannya nanti gimana, yang jelas dari 10 scene yang udah kita bikin tuh semuanya ada tentang ceritanya. perjalanan hidup kita, ada ceritanya gitu. Jadi benar-benar waktu itu bikin ceritanya kayak di PowerPoint gitu, per cerita nih yang akan jadi satu cerita ini kan jadi satu perfume kan. Kita kasih ke Ligia, ya udah Ligia menerjemahkan dari cerita itu. Jadi itu rada ajaib sih, kemudian dia bisa keluar dengan kayak somehow dari cerita itu. Kayaknya ada sih 1-2 cerita yang kemudian Ligia tuh kayak nanya lagi gitu ke kita ya, kayak semacam interview lah, kayak untuk kayak make sure Kak waktu itu gini nggak atau apa segala macam yang kemudian mungkin memperjelas dia bahwa oke, si cerita ini diwakili oleh wangi ini gitu. Nah jadi waktu itu udah ada sekitar 10 scent, tapi ya sekarang baru keluarin 2 dulu. Nah itu 2020 kan ceritanya. Tapi 2020 kenapa launchingnya 2 tahun kemudian? Waktu itu lo kita kasih cium juga 2020 kayaknya, apa 2021 ya? Akhir, 2020 akhir. Jadi Arinda adalah orang pertama yang smelling sampel-sampelnya waktu itu. Kayak ujian tau gak sih, dihadapin sama 2 orang. Cuma terus nomor ini 1, 2, 3 gitu ya. Gitu. Terus inget banget habis itu dia posting Instastory dan bilang kayak seneng banget tadi habis smelling upcoming brand, semoga wanginya enak-enak banget, semoga bisa ini ya langsung launching secepatnya. Ingat kan lo? Ingat, betul. Sampai akhirnya terus setiap beberapa bulan tuh pasti gue tanya urusan mana Mbak. Dia yang nge-push kita gantian. Ternyata pada perjalanannya lebih ribet proses produksinya daripada bikin oilnya gitu loh. Mungkin aku nggak tahu ya, apakah kita juga beruntung bikin si oil dan scent ini lebih cepat karena memang chemistry-nya udah segitu strong sama Ligia, kayak somehow dia bisa menangkap cerita kita dengan cepat gitu ya, jadi makanya lebih cepat. Atau mungkin proses yang lain orang lain nggak tahu ya, tapi kalau di kasusnya kita tuh kayak gitu. Nah jadi selama 3 tahun itu setelah ada oilnya, kalau kita mikir mau 2 bulan launching ya gitu, ternyata tidak semudah itu. Jadi ketika kita udah bikin oilnya gitu, oil udah jadi, kita tuh masih nggak tahu nanti namanya apa, terus nanti packagingnya kayak gimana, beli packagingnya di mana, kayak gitu tuh belum ada sama sekali gitu. Karena mikirnya ya udah nanti bisa sambil jalan gitu kan, tapi ternyata justru buat kita tuh bikin oilnya tuh cepet banget gitu. Kebetulan juga itu kerjaan weekend ya. Karena kan sebenarnya main job kita ya di Female Daily gitu. Jadi emang ya selalu kayak either malam baru diskusi atau apa dan segala macam. Dan di situ juga akhirnya kita juga belajar yang namanya proses produksi beauty brand gitu. Dan di kasus ini adalah perfume kan gitu. Nah ternyata botol kaca itu tidak mudah ditemukan di Indonesia gitu ya. Jadi ternyata kita harus import untuk si botol kaca ini. Nah karena waktu itu juga lagi pandemi, kan kita pada saat mau menentukan botol kacanya yang mana, seperti apa, spraynya seperti apa, tutup botol seperti apa. Satu kita mesti kayak ngasih inspirasi desain ke yang untuk mengimport ini, terus bolak-balik sampelnya itu, ya ampun, satu sampel sebulan sekali datangnya ya gitu. Terus udah datang sebulan, kita revisi gini-gini, baru datang lagi bulan depannya. Pabriknya bukanya seminggu 3 kali. Iya, jadi pokoknya panjang banget itu satu di proses botol gitu kan. Terus habis itu kita kan waktu itu ya sedikit-sedikit kebentuk lah gitu, kayak oke ini kebayang nih mau seperti ini gitu. Terus begitu ada namanya, yang bayangan sebelumnya agak berubah kan harus disesuaikan dengan nama gitu. Kan yang di pikiran kita adalah satu kayak brand identity gitu kan, tapi setelah namanya personal chemistry kok kayaknya nggak cocok ya, kayak gitu. Itu terlalu colorful gitu ya. Tadi sebelumnya colorful. Bukan, ini baru terakhir aja sih sebenarnya. Makanya ada bagus ya kita launchingnya sekarang. Kalau launchingnya dulu kayak brand identity nggak jelas. Kayak udah berapa kali ganti stiker, label, terus kayak botol kaca ini juga pernah beli, udah beli aja di marketplace gitu, tapi pas datang kayak bocor semua gitu kan, harus ganti, terus udah impor, terus ternyata masih dibilang ini tuh botolnya nggak bagus. Jadi karena buat kita kan kayak sama aja gitu, tapi itu ternyata enggak gitu kalau dilihat dengan sama orang yang emang bener-bener ahlinya gitu. Iya, jadi ganti lagi. Ya pokoknya kita tuh ya baru sadar lah, meskipun nih sebenarnya kalau ditanya boxnya bikin di mana sih, di sini paper bagnya juga bikin di sini gitu. Cuman semua bahannya tuh import.
Karena memang gitu. belum ada Karena ya di memang sini belum kalau ada kayak kaca gitu. Itu bisa beli di sini, tapi itu juga import sih pastinya. Iya, Gitu. jadi kayak label-labelnya pun gitu. Nanti kalau yang beli, labelnya tuh kan ada teksturnya ya gitu. Jadi itu juga ternyata nggak semudah itu gitu, pengen punya label yang bertekstur dan segala macam. Jadi abis ini juga gue lebih appreciate lah packaging beauty brand ternyata Kalau sulit ada ya. yang ini dikit dimaafkan gitu ya. Dimaafkan ya karena ternyata emang se-complicated itu kan. Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau gampang gitu ya, mau bikin satu brand bisa sih ke satu maklon gitu ya. Dia tuh akan bikinin semuanya dari mulai ingredients-nya, pokoknya isinya, formulasinya, packaging, stiker, desain, semua tuh bisa all in. Konsepnya bisa dibikinin kok. Iya, konsep dan lain-lain gitu. Itu bisa dari satu maklon gitu. Cuma kalau kita tuh enggak, emang dasarnya seneng ribet kali ya. Jadi oilnya dari company yang terpisah gitu kan. Terus tutupnya beda, tutup sama ininya beda, botol tuh beda. Company-nya beda, stikernya beda. Terus belum yang buat 10 milinya tuh Beda lagi. juga. Aduh, boxnya beda. Boxnya beda karena lagi. kita juga mencoba untuk mendapatkan yang terbaik gitu loh dari masing-masing itu. Ya, berarti obstacles-nya selain apa ya, kayak ke pending karena pandemi, tutup botol yang aku tahu ceritanya kan lama banget tuh. Lama banget satunya si tutup botol ini. Semuanya lah pokoknya. Maksudnya itu juga lama karena ya pertama kitanya clueless, nggak punya knowledge apa-apa kan sebelumnya, jadi bener-bener learning by doing. Kedua karena pandemi, ketiga juga karena ini bukan full time jobnya kita gitu. Jadi itu bikin prosesnya jadi lebih lama lagi sih. Tapi sebenarnya lama tuh jadi malah lebih matang kan Mbak Betul, sebenarnya kan. betul, Jadi betul. lebih ya tadinya mungkin di brand identity-nya begini, terus ternyata setelah Betul. dipikirkan lagi, Iya. jadi nggak ngoyo emosi gitu pengen Iya, launching sekarang gitu benar, kan. benar. Sebenarnya ini juga belum kayak 100% kita udah puas ya gitu. There are always room to improve gitu. Tapi ini udah mau akhir 2023 gitu. Jadi kayak jangan sampai ganti tahun lagi kita belum tahun juga gitu. Jadi ya udahlah sebaik mungkin yang kita bisa. Dan senengnya setelah 3 tahun ini kan banyak banget ya brand parfum lokal tuh bermunculan kayak mungkin setiap minggu ada ya, kita udah nggak bisa keep up lagi gitu. Tapi dengan banyaknya itu kita tetap maksudnya selama 3 tahun ini kita tetap pakai parfumnya loh setiap hari dari si botol sampelnya, nggak tiap hari sih, pokoknya masih sering lah gitu. Terus masih suka dan masih ngerasa there is a gap that we can fill lah gitu. Belum ada nih kayaknya yang konsepnya tuh seperti ini, jadi emang makin yakin untuk launching. Pasti teman-teman yang nonton juga udah nggak sabar untuk tahu sebenarnya dari 10 varian yang tadi di spill baru dikeluarin 2 tuh ada apa aja, terus mungkin cerita di balik kedua wangi ini tuh apa, dan SPL-nya mungkin ya pasti kan teman-teman pada pengen tahu tuh. Tetap ya, SPL. Oke, yang kali ini tuh Unspoken sama Velvet Kiss. Kenapa kita milih ini? Mungkin kalau Unspoken ini 001-nya kita gitu. Jadi waktu itu tuh kayak satu story pertama kita, kedua ini juga yang pertama kali kayak kita dapat wanginya dan kayak lumayan langsung cocok ya, meskipun pada perjalanan pasti ada lah ya di edit sedikit si oilnya. Jadi si Unspoken ini nyeritain tentang masa kecil kita gitu. Nah ternyata meskipun Hani orang Arab, aku orang Cina, kita punya kesamaannya banyak loh gitu, yang kayak lumayan amazing ya gitu. Ya karena kita ada dalam satu negara Indonesia. Makanya Mbak Ani sering dipanggil Cihani ya. Sering Cihani kan gitu. Jadi ternyata kan lagi kecil, kalau aku nanti Hani mungkin cerita ya kalau di Arab tuh culture seperti apa. Kalau di aku tuh di Chinese tuh kan ada yang namanya sembayang gitu, proses sembayang. Meskipun sembayang itu yang pasti tuh dilakukan setahun sekali waktu Cengbeng. Jadi Cengbeng itu adalah proses di mana kita menghormati leluhur kita gitu dengan cara yaitu pasang hio, pasang itu tuh dari kecil setiap tahun pasti ada. Nah, tapi pada perjalanan tuh ada aja misalnya buka toko atau ada anak lahir atau apa kayak gitu-gitu si hio itu ada gitu. Jadi kayak sadar nggak sadar gitu lagi kecil ya aku selalu terekspos dengan bau hio ya, bau dupa gitu. Nah cuman waktu kecil sih sebel sebenarnya sama bau hio itu gitu, kayak ada mengganggu sekali gitu. Nah terus ternyata di Hani pun setiap hari selalu ada dupa ya gitu. Nggak setiap hari sih, tapi sering banget gitu, lebih sering. Jadi biasanya tuh di
apa ya namanya tuh, kalau sekarang tuh dikenal dengan bakur gitu. Pasti banyak banget ya, aku sering lihat di Instagram kalau orang-orang Arab tuh sering kayak lagi ngebakar si dupa itu gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh ya dari arang, terus ada oilnya, terus ya udah nanti dia akan berasap dan wanginya tuh memenuhi seluruh ruangan. Dan biasanya kalau nyokap tuh ya ngebakar itu tuh kalau lagi ada ngumpul-ngumpul keluarga gitu kan, biasanya mungkin mau ngumpul-ngumpul kan masak di rumahnya bawa masakan, nah dibakar itu buat menghilangkan bau masakannya gitu, atau ketika mau lebaran dan lain-lain itu tuh biasanya, atau kawinan gitu ya, dulu akad nikah aku juga pasti dibakar kayak gitu. Jadi emang wangi-wangi yang insensi, smoky itu kita tuh berdua tuh udah akrab dari dulu gitu, dan makanya udah gede, pas udah gede tuh seneng gitu karena itu mengingatkan kita sama masa kecil kita, sama keluarga, sama momen-momen penting dulu gitu, dan somehow wangi seperti itu tuh jadi comforting ya buat kita, kayak ngerasa gitu di rumah gitu, kayak masa kecil yang terus ya udah makanya tercipta satu story itu untuk bikin wangi yang insensi. Mungkin kalau sekarang sih ya udah lumayan banyak nih wangi-wangi insens ya, dengan berbagai macam variasinya, tapi sebenarnya waktu di 2020 itu nggak banyak, ini kayaknya agak susah diterima ya, tapi banget aku bilangnya iya kan, ya, waktu itu kita sempet kayak ini sih gue suka banget ya, tapi orang bisa terima ya, kayak takutnya tuh kayak terlalu advance gitu ya, terlalu niche ya, terlalu niche gitu, tapi somehow emang karena story-nya tuh strong banget dan emang ya suka banget, terus 01 ya akhirnya makanya kita memilih untuk mengeluarkan si unspoken ini gitu. Tapi percayalah kalian mesti coba, ini enggak yang se-intens itu sih sebenarnya gitu. Walaupun kalau baca notesnya tuh kan kayaknya berat gitu ya. Tapi hasilnya tuh enggak kok. Enggak banget. Dan balik lagi nih, chemistry-nya kan beda-beda dengan tiap orang. Betul. Pasti aja suka ini kemarin. Oh iya, suami aku suka. Dan dalam seminggu terakhir kan kita udah jualan di FD Studio selama seminggu terakhir kan, dan di Bandung X Beauty juga kemarin. Banyak yang nggak terbiasa dengan notes seperti ini, tapi ketika nyium ini, ternyata gue suka gitu. Dan malah jadi, soalnya begitu orang ngomong incense langsung kepalanya aduh dupa banget. Iya. Enggak sih sebenarnya, nggak dupa banget gitu, masih ada sedikit floral-floralnya gitu ya. Iya, masih ada rose-nya. Iya, ada rose-nya. Enak banget sih ini, aku suka banget. Kemarin tuh sampai insecure Mbak Hani, gue tuh saking sering berpakai unspoken, lama-lama kok kayak udah ini gak masih kecium. wangi ya, kayak gitu, takut olfactory fatigue gitu kan. Iya benar-benar. SPL-nya kira-kira gimana nih kalau yang unspoken? Tetap ya SPL. Jadi gini, kalau gue kayaknya Nopai juga. Jadi dari dulu suka parfum tuh nggak pernah terlalu pusing dengan SPL gitu, suka karena ya udah gitu. Iya, karena kalau siach nggak penting buat gue siach gitu, karena siach itu kan lebih orang lain ya yang bisa mencium itu gitu. Jadi scent itu tuh ya emang buat gue sendiri gitu kan, sesuatu yang personal. Projection juga nggak perlu sih kalau buat gue ya, karena ya itu again itu kan buat orang lain yang nyium gitu, bukan buat kita sendiri gitu. Paling dari SPL itu yang paling penting buat gue itu si longevity gitu ya, at least gak yang cepet hilang lah gitu, 4-5 jam masih ada di kulit tuh udah happy banget gitu gue. Dan gue juga suka ya reapplying gitu, I find beauty in reapplying, sama kayak lipstick juga, nggak suka yang tahan seharian gitu. Tapi sih kayak kadang-kadang kayak lagi lewat gitu, lu lagi pakai ini ya, berarti kan orang bisa cium ya gitu. Sejauh apa ya gue juga nggak tahu, dan kayaknya emang nggak ngukur juga gitu. Tapi kalau longevity ya balik lagi, sebenarnya ini bisa diklaim 4-6 jam, tapi balik lagi tergantung activity kita hari itu gitu kan, cuaca, apa yang kita pakai juga gitu kan. Kalau kayak kulitnya tuh kering banget ya bisa jadi itu akan lebih cepat menguap. Terus tapi so far sih kayak gue pernah sampai 8 jam gue masih bisa cium, even gue yang udah sering pakai ya gitu. Gue masih bisa cium sih. Iya, cuma ya memang kita nggak mau mengedepankan SPL sebagai unique selling point-nya gitu, karena kita bikin parfum itu benar-benar buat kita sendiri, it's very personal, not to impress other people gitu. Jadi ya impress suami boleh lah. Tapi pasti suka kok. Tapi ini menurut aku juga sempat pakai kan. Ini sekitar 5-6 jam di kulit aku masih nempel. Masih nempel ya? Masih nempel gitu, dan kayaknya ini tuh bukan tipe yang loud gitu loh wanginya gitu. Dan emang kalau aku pribadi juga aku nggak begitu suka yang loud. Jadi I'm happy with the SPL-nya inilah gitu sebenarnya gitu. Nah, dan apa namanya ya
emang banyak juga kan parfum-parfum yang mahal yang harganya jutaan, tapi ya secara SPL emang dia tidak diciptakan untuk seperti itu aja sih si scent profile-nya itu gitu. Betul. Kemudian Velvet Kiss. Velvet Kiss juga Kiss sangat ini banyak banget yang relate sama ini deh. Iya. Ya kan, kemarin gue sempat baca repost-repostan story kalian tuh banyak banget lagi yang relate sama Velvet Kiss ini gitu. Kalau Velvet Kiss ini erat kaitannya dengan female daily. Jadi ya gitulah kenapa backgroundnya kita memilih satu unspoken, yang kedua Velvet Kiss gitu. Sebenarnya Velvet Kiss ini lumayan yang akhir-akhir ya keluar di namanya di rangkaian scent yang kita bikin. Scent-nya itu gitu. Dan ini datangnya sebenarnya justru dari perfumernya. Dari gitu. Lydia. Dia kayak iseng-iseng bikin sesuatu yang menurut dia tuh menggambarkan female daily banget, which is beauty, which is makeup, lipstick gitu. Jadi dia bikin scent ini yang wanginya sebenarnya tuh agak-agak kayak wangi makeup gitu. Iya kan? Terutama makeup dan lipstick vintage zaman dulu. Mungkin kalau mama kamu tahun berapa ya? 70-an gitu suka pakai lipstick bullet lipstick tuh yang aduh khas banget deh wanginya gitu, yang agak waxy. Ini wanginya tuh sangat-sangat ya female daily gitu kan, feminine, terus ya agak playful ya kan sih. Tapi ya empowering juga, feel empowering. Jadi bukan yang girly-nya ada, femininnya ada, tapi juga empowering. Emang bener-bener female daily banget sih gitu. Dan ya sebenarnya agak soapy, nyaman, comforting juga gitu, bukan yang wangi semerbak yang loud gitu. Ada beberapa sih yang bilang kayak mungkin karena kan ini juga baru seminggu, jadi kecenderungan kan orang akan nyoba dua nih, akan ngerasa ini tuh lebih loud di awal daripada ini, meskipun kalau di compare dengan perfume lain ya nggak se-loud itu gitu. Sebenarnya mungkin kalau di compare antara dua ini, tapi tungguin deh, emang kan perfume itu ya itulah seninya perfume dan betapa menariknya perfume kan memang ada top notes, hard notes, dan kemudian base note. Jadi kalau lebih sabar ditungguin itu pada saat berubahnya tuh menyenangkan banget sih. Dan emang kalau misalnya hubungannya sama lipstick tuh kan emang lipstick sendiri kan empowering banget kan. Betul. Cerita awalnya lipstick merah dan segala macam tuh emang empowering banget. Jadi aku juga kan udah sedikit review di Instagram gitu ya. Aku ngerasa bahwa ini tuh memang mengingatkan, aku kan gede sama nenek aku kan. Dan emang mengingatkan pas gue main-mainin lipsticknya gitu. Kalau ngomongin SPL-nya sebenarnya akan ceritanya mirip lah ya sama unspoken. Memang tidak diciptakan untuk kayak, jadi mungkin ada yang bikin parfum tuh pokoknya mesti tahan 24 jam, mungkin ada gitu ya. Ya kalau ini tuh ya enggak gitu. Emang dari story-nya kemudian dibikin tanpa kemudian ya bukan yang sejam hilang juga sih gitu. Cuman ya itu. Jadi ya emang SPL-nya akan mirip-mirip lah gitu dengan si unspoken. Kemudian yang pengen aku tahu adalah harganya sih, Mbak Ani dan Cinopai. Boleh di-spill nggak sih kira-kira personal chemistry ini harganya berapa? Dan ukurannya kali ya? Iya. Kamu kan udah tahu harganya berapa? Nggak apa-apa, aku ngasih kerjaan dong sekali. Ini tuh 50 mili dengan harga 879. Nah, tapi ini kan lagi launch period nih gitu. Nah, selama launch period ini harganya lumayan banget turunnya, jadi 659.000 untuk yang ini. Tapi kita juga ada harga bundle. Ada harga bundle, terus juga ada harga yang 10 mili. Yang 10 mili juga ada bundle-nya. Iya, harga 10 mili ini satunya 224.000, tapi lagi ada harga ini ini contekannya kelihatan banget ya. 168, jadi 168. Angka hoki tuh. 168.000, tapi juga ada harga bundle juga, karena mungkin di awal ada beberapa karena belinya online kan pengen compare dulu ya gitu. Bandelnya tuh udah 330-an ya kalau nggak salah ya? Bandelnya 303.000 untuk yang 10 mili, kalau yang ini dari 1405 jadi 1055. Untuk harga bundling. Gitu. Memang kalau misalnya kita bandingin dengan parfum lokal yang udah ada nih, kebanyakan kan masih di harga 100 sampai 300.000 gitu. Ini termasuk high end harganya. Kenapa kayak gitu? Ya memang karena semuanya high end sih, gitu kan, dari I do believe ya. Raw materialsnya, oilnya. Jadi yang namanya oil tuh beragam banget gitu ya. Dari yang mau berapa sih, 15.000 kali ya sekilo. Jadi kalau misalnya ngomongin rose gitu, ya ada rose yang sekilonya 15.000, ada juga rose yang sekilonya $1.000 gitu. Oh iya, dan oilnya pakai dolar ya.
belinya iya, kita beli pakai dolar ya Bu ya. Jadinya harganya suka fluktuatif gitu. Jadi gini, kalau bikin ya parfum lah ya di kasusnya ini gitu, ke Maklon tuh kadang tanya, nanti mau dijual berapa sih? Karena mereka tuh akan menyesuaikan dengan, jadi kayak kasarnya tuh justru ditentukan oleh harga jual gitu. Nah kalau kita kan nggak, prosesnya nggak begitu ya. Kalau kita kan prosesnya adalah kita bikin story-nya, pokoknya dari story ini gue pengen mendapatkan yang terbaik, stand yang sesuai dan terbaik. Jadi waktu ditanya sama Ligia juga perfumernya, Kak ini tuh ada budgetnya nggak ada, yang menurut kamu terbaik aja gitu. Jadi bahkan kayak Ligia tuh sempat bilang kayak dia happy banget karena dia nggak dilimitasi oleh harga budget dan ini gitu. Jadi ya memang Ligia juga kayak udah pol-polan aja. Menurut dia untuk scent ini adalah yang terbaik, misalnya Rose A dan yang terbaik untuk paculinya adalah paculi B, ya dia lakukan itu gitu. Dan apa namanya, ya kita kasih benchmark aja sih ya, kayak pokoknya ini harus sama parfum ya yang kayak di 3 juta, 4 juta gitulah 100 milinya gitu. Jadi memang oilnya tuh kita bisa bangga banget lah dengan si oilnya ini. Dan kalau tahu parfum pasti tahu kan ya, gitu ya bedanya gimana, kayak depth-nya tuh emang beda banget, wanginya, blendingannya dan lain-lain. Jadi secara quality perfume juice-nya memang bagus banget. Terus juga ya dari ini sih apa namanya, proses pembuatannya gitu. Of course kalau kita cuma datang ke Maklon mau parfum dong kayak parfum Chanel No. 5 apa gitu, tinggal tunjuk, ya udah itu gampang banget prosesnya gitu kan. Tapi kalau kita tuh prosesnya beda gitu kan, ada creativity-nya, menciptakan story-nya, terus bener-bener ngeracik dari scratch gitu kan dengan semua trial and error-nya, dan skillnya si perfumer ini juga harus dihargain kan gitu, dimana dia udah sekolah dan udah kerja bertahun-tahun gitu. Jadi memang dari prosesnya itu sendiri sih kalau ini tuh memang otentik lah ya dari segi konsepnya. Jadi untuk kayak waktu oil pertama kita dapat, sampai itu tuh semua ada nomornya tuh waktu kita dapat ini kayak batch 1 nomor 1 gitu. Terus nanti ada batch 2 nomor 19, batch 3 itu tuh dengan segala revisinya tuh panjang banget sih untuk yang kemudian ya ini yang kalian cium gitu. Dan yang aku tahu juga belum proses debatnya, gue suka yang A, dia suka yang B gitu kan. Dan yang aku tahu tuh ternyata alkoholnya juga berbeda-beda ya. Beda-beda biasanya di setiap pabrik gitu. Ada yang nyengat banget, ada yang mungkin yang harga lebih pricey juga itu lebih sato dan lain sebagainya gitu kan. Jadi emang semua komponennya itu dipilih yang terbaik sampai akhirnya menghasilkan formula ini gitu ya. Iya. Kemarin juga sempat ada yang bangga katanya nih botol kaca aku lebih bagus loh dari harganya jutaan gitu ya. Katanya gitu. Oke. Iya, tapi ya itu tadi lah pokoknya kalau when it comes to harga pasti akan berdasarkan dengan ini apa sih kayak cost production dari keseluruhannya gitu ya, sama juga sebenarnya plan dari brand tersebut tuh apa gitu kan. Ke depannya mungkin dia akan ekspor gitu kan, jadi secara harga juga harus menyesuaikan dari situ, atau mungkin nanti mau ada room for improvement, jadi supaya marginnya tetap sehat harus di harga tertentu misalnya yang kayak gitu, jadi nggak nanti sembarangan naik turunin harga gitu kan. Insight menarik nih buat calon-calon pebisnis kan. Oh, terus harga oilnya juga udah beda kan dari waktu pertama kita pesan Lagi di pertama 2020 kita pesan itu. dan kemudian begitu ini, jadi aduh dolar jangan naik terus dong. Jadi ini bingung kan. Ya kayak gitu sih. Tahu kalau harganya di dolar gitu. Iya, dalam harga dolar. Habis banget. Karena mungkin ya si fragrance house-nya ini juga waktu belinya kan ya dia import kan, pakai harga dolar juga gitu. Tapi walaupun harganya pricey, tapi kita tetap pengen juga kan ini tuh lebih accessible buat banyak orang gitu kan. Jadi makanya ada yang 10 milinya, dan ini sebenarnya keputusan last minute banget ya. Supaya ada 10 milinya, terus ada harga perkenalannya, terus ada bandelnya dan lain-lain gitu. Karena kedepannya kita nggak akan yang ikutan price war yang dikit-dikit diskon sih gitu, karena sebenarnya itu nggak sehat ya buat perusahaannya, buat industri juga. Oke, ini ada satu pertanyaan yang selalu aku tanyain ke brand owner, khususnya biasanya brand owner fragrance gitu. Udah BPOM belum nih personal chemistry? Udah dong. Itu salah satu yang nunggunya lumayan lama juga gitu kan. Dan kita memang nggak mungkin banget untuk nggak
untuk ngeluarin sesuatu tanpa ada izin BPOM. Right. Terus juga ini udah IFRA, International Fragrance Association Certified, Oke. apa namanya ingredientsnya dan juga prosesnya. Terus kita kerja sama oil company yang memang semua raw materialsnya tuh responsibly sources gitu lah. Jadi aman semuanya. Tadi mau nambahin juga nih yang soal Velvet Kiss dan Unspoken. Jadi kenapa spesialnya kan tadi udah diceritain ya notes-nya, ceritanya gitu. Dan sebenarnya ada juga value yang mau kita sampaikan gitu lewat parfum-parfum ini. Kayak misalnya yang Velvet Kiss itu kan it's all about female daily, dimana aku dan Opa itu kayak creating our own path gitu kan, living the life that we design, yang kayak gitu-gitulah. Jadi kalau beli yang full size itu tuh juga udah ada message-nya gitu, kayak kenapa sih kita tuh we have to be our own heroine gitu. Oke, kalau Unspoken gimana? Unspoken juga ada ininya ya, Kebaca nggak? message-nya gitu. Ini kan tentang masa lalu kita, terus kita pengen mengajak semua yang pakai ini tuh untuk kayak understand masa lalu kita, accepting it, terus kayak yang menghargai tradisi dan lain-lain gitu. Karena once kita udah kayak menerima gitu loh semua yang terjadi dulu-dulunya gitu tuh pasti kayak langkah kita ke depan tuh akan lebih mantap. Jadi understanding your past, filosofis ya. defining your future. Oke, Luf. Oh iya, terus mungkin aku juga pengen ngingetin lagi soal giveaway ya, karena akan ada giveaway buat teman-teman yang nonton video ini. Hadiahnya apa? Ya pasti personal chemistry Iya, lah oke. ya. Ya kita Berarti pokoknya mau akan ngasih buat berapa bagi-bagi orang? buat 4 orang yang 10 mili. Pertanyaannya apa? Silakan. Oke, kembali saya bekerja, saudara-saudara. Jadi pertanyaannya ada yang pertama harus dijawab adalah berapa kali Mbak Hani menyebutkan personal chemistry. Terus sekalian nanti sebutin kalian kira-kira paling penasaran sama varian yang mana, apakah Velvet Kiss atau Unspoken. Terus pertanyaan kedua adalah boleh dong tolong diceritain gimana sih journey kamu ketemu sama akunnya Female Daily di YouTube gitu. Terus kenapa kalian bisa jadi akhirnya subscribe gitu. Itu jadi 2 pertanyaan itu yang mesti kalian jawab di kolom komentar. Plus jangan lupa untuk sertain juga account atau nama username Instagram kalian supaya bisa kita hubungi dengan mudah gitu. Jadi berapa kali? Gue tambahin ya personal chemistry, personal chemistry, personal chemistry. Udah tambah 3. Ini tergantung nih diedit apa enggak nih sama editornya. Oke, itu dia obrolan kita soal personal chemistry bareng 2 foundernya alias Bos Q. Mudah-mudahan cerita-cerita dari Mbak Ari dan Chinopa itu bisa tertranslate dengan baik, dan kalau nanti kalian udah punya kesempatan untuk mencium parfumnya bisa paham nih gitu cerita yang very personal ini tuh rasanya gimana saat diubah menjadi sebuah parfum. Thank you banget Mbak Ani, Chinopai udah mau diundang ke YouTube channel Female Daily. Thank you Arinda. Terima kasih. Semoga message-nya dari personal chemistry juga nyampe ke teman-teman yang nyobain. Semoga wanginya juga bisa diterima dan ketika mereka pakai ini tuh bisa menciptakan semangat. dan juga bisa bikin memori baru dan story baru dari parfum ini. Oke, jadi thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye. Bye.